Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat selalu dan senantiasa tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan. Ya, di sini kita akan mempelajari tentang robotika yang menjadi program atau mata pelajaran ekstrakurikuler di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Ponorogo. Langsung saja untuk tujuan pembelajaran ekstrakurikuler robotika di Madrasah Negeri 2 Ponorogo. Di antaranya yang pertama adalah memperkenalkan robotika di era teknologi. Karena kita tahu bahwa di era teknologi ini atau di zaman ini semua serba mengandalkan teknologi di bidang elektronika, termasuk salah satunya adanya teknologi robot. Yang kedua, melakukan teori dan praktek pada mata pelajaran prakarya pada aspek rekayasa. Pada mata pelajaran prakarya ada salah satu aspek atau bab, yaitu rekayasa, yang di dalamnya terdapat dasar-dasar elektronika yang berkaitan juga tentang robotika. Sebelum mengenal lebih jauh mengenai robotika, sedikit bercerita tentang kegiatan yang ada di MTSN 2 Ponorogo mengenai robotika. Yaitu di MTSN 2 Ponorogo, siswa-siswi yang ingin menyalurkan hobi atau ingin mempelajari robotika nanti bisa akan masuk di kelas ekstrakurikuler yang akan dibimbing oleh guru pembimbing robotika yang ada di madrasah maupun dari luar madrasah. Dan juga setelah mengikuti bimbingan robotika, siswa-siswi bisa mengikuti ajang kompetisi robotika yang mungkin diselenggarakan oleh madrasah ataupun bisa dari luar madrasah atau semisal tingkat kabupaten ataupun provinsi. Nah, itulah sedikit robotika yang ada di madrasah. Untuk itu selanjutnya kita akan masuk pada pendahuluan mengenai robotika, yaitu tentang arti kata robot. Di situ dituliskan bahwa kata robot berasal dari bahasa Cekoslowakia, yaitu robota yang berarti kerja cepat. Sedangkan definisi robot bisa kalian lihat juga, robot didefinisikan sebagai sebuah automaton, yaitu suatu piranti mekanik yang cerdas. Nah, di situ ada dirumuskan menurut kamus Webster. Bisa kalian baca sendiri ulasan dari Webster di situ. Dan juga di situ dituliskan menurut Institute of America. Bisa kalian baca juga mengenai arti kata robot dari ulasan yang dituliskan menurut Institute of America. Setelah kita mengenal robot, maka kita coba akan mengulas tentang sejarah dan perkembangan teknologi robot. Kita tahu keunggulan dalam teknologi robotika tak dapat dipungkiri, mulai dari kecanggihan robot yang ada di masa sekarang ini. Semua hampir menggunakan robotika, terutama atau menggunakan robot
terutama yang ada di negara-negara maju. Ya, ini kita tidak bisa memungkiri bahwa robot yang ada di negara-negara maju atau modern, semuanya robot sudah mulai dikembangkan dan semakin canggih. Dan ternyata untuk sejarah perkembangan robot sendiri, robot itu ternyata sudah ada sejak tahun 1952, bisa kita lihat ini sampai 1970 sebagai awal abad robot. Ya, kalau kita membayangkan kemungkinan tahun tersebut, sepertinya robot-robot di masa itu bagaimana gambarannya, nah, kita tahu pasti masih sangat sederhana. Kemudian mulai berkembang lagi sekitar tahun 1970 sampai 1980 itu mulai ada pengembangan robot industri. Kemudian tahun 1980 sampai sekarang mulai perkembangan atau kemajuan robot semakin disempurnakan dan sampai sekarang muncul robot-robot yang lebih modern. Dan ternyata robot atau pembuatan robot harus memiliki aturan-aturan. Di situ sudah kalian lihat juga ada 3 aturan robot. Yang pertama, robot tidak boleh melukai manusia. Karena memang manusia adalah pembuat robot, otomatis jangan sampai robot tersebut atau ciptaan manusia tersebut melukai penciptanya. Yang kedua, robot harus mengikuti perintah manusia kecuali bertentangan dengan aturan nomor 1. Kemudian yang ketiga, robot harus menjaga eksistensinya kecuali bertentangan dengan aturan nomor 1 dan nomor 2. Jadi robot itu ternyata memiliki aturan-aturan dalam pembuatannya. Selanjutnya, tujuan robot dibuat itu ada beberapa, diantaranya yaitu untuk meningkatkan produksi. Ya, jadi kalau hanya mengandalkan kerja manusia mungkin kurang, jadi diadakan robot yaitu untuk membantu meningkatkan produksi. Bisa juga sebagai alat bantu manusia atau untuk membantu manusia, dan juga untuk dipekerjakan pada tempat-tempat yang berbahaya, karena kalau manusia mungkin sangat berbahaya, untuk itu robot karena dia tidak memiliki rasa ketakutan, maka atau rasa takut atau rasa khawatir, maka dapat dikerjakan atau dipekerjakan pada tempat-tempat yang berbahaya, misalkan daerah yang mengandung radioaktif atau tekanan udara yang tinggi dan sebagainya. Juga bisa sebagai robot itu sebagai media hiburan atau entertainment, dan juga untuk pembuatan robot ini ternyata juga sebagai penyalur hobi. Mungkin dari kalian nanti yang mempunyai hobi tentang robotika, maka bisa disalurkan lewat nanti di madrasah kita, Madrasah Negeri 2 Ponorogo. Selanjutnya mengenai fungsi robot, bisa kalian lihat juga ada beberapa fungsi robot sehingga manusia masyarakat atau membutuhkan adanya atau kehadiran robot, diantaranya itu meningkatkan produksi, untuk tugas-tugas yang berbahaya, untuk pendidikan juga bisa. Ya, ini sudah mulai dikembangkan, seperti salah satunya kita bisa menikmati pendidikan melalui robot itu seperti termasuk fasilitas umum yang menggunakan media robot sebagai pendidikan.
dan juga bisa ternyata untuk menolong manusia, ya, seperti membersihkan rumah atau membantu di rumah sakit untuk menolong orang, atau juga untuk membantu operasi, dan juga bisa yang lain-lain seperti di otomotif juga bisa untuk membantu pekerjaan manusia di bidang otomotif. Selanjutnya kita akan berbicara mengenai komponen dasar robot, yaitu robot ini mempunyai beberapa komponen dasar yang ada di dalamnya. Di antaranya yaitu manipulator, yaitu manipulator adalah sesuatu yang bisa memanipulasi atau melakukan atau secara sengaja melakukan penambahan atau penyembunyian atau penghilangan atau pengkaburan terhadap bagian atau keseluruhan sumber. Yaitu yang dikatakan manipulator. Di situ ada alat manipulator. Dia bisa merekayasa sendiri. Kemudian ada yang namanya alat sensor. Kemudian ada alat kontrol, ya. Kemudian ada unit konversi daya. Jadi ini yang paling penting, unit konversi daya, karena robot kalau tidak memiliki daya maka dia tidak akan bisa melakukan yang namanya manipulator, sensor, atau controller. Jadi robot itu bisa bergerak karena adanya sumber daya juga. Nah, itulah gambaran-gambaran mengenai robotika, mulai dari tujuan, kemudian sejarah, kemudian fungsi, dan lain sebagainya. Untuk itu dapat kalian pelajari di video ini, bisa kalian baca sendiri mulai dari selanjutnya mengenai beberapa macam robotika atau robot, beberapa macam jenis robot. Itu bisa kalian baca di situ bagaimana robot-robot atau jenis-jenis robot bisa untuk membantu kegiatan manusia.